perusahaan BUMN. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait entity theory. Nah, entity theory atau teori entitas adalah konsep yang berhubungan dengan pemahaman tentang bagaimana sesuatu yang bersifat abstrak atau konkret dapat didefinisikan dan dikelompokkan menjadi kategori tertentu dalam konteks sistem atau entitas. Nah, dalam dunia sosial, ekonomi, dan filosofi, teori ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana objek-objek atau individu dalam suatu sistem dapat berfungsi sebagai entitas yang terpisah dan teridentifikasi. Nah, teori ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi, hukum, ilmu komputer, dan psikologi. Nah, di sini yang pertama ada definisi dasar. Nah, teori entitas berfokus pada gagasan bahwa entitas adalah elemen-elemen yang terpisah dan dapat diidentifikasi dalam suatu sistem. Dalam konteks organisasi, entitas bisa merujuk pada perusahaan individu atau objek lain yang memiliki identitas dan dapat diperlakukan secara terpisah dalam analisis dan pengelolaan. Entitas ini memiliki sifat yang dapat dikenali, dikelola, dan dipahami secara terpisah dari elemen-elemen lain dalam sistem. Nah, kemudian yang kedua ada entitas dalam akuntansi. Dalam akuntansi, teori entitas seiring digunakan dalam prinsip akuntansi untuk memisahkan posisi keuangan suatu entitas dari pemilik ataupun pihak lain. Prinsip ini menyatakan bahwa entitas yang terdiri sendiri harus diperlakukan sebagai entitas terpisah dalam pencatatan transaksi yang laporan keuangan. Hal ini menghindari pencampuran aset pribadi dan bisnis serta memudahkan pengawasan dan analisis keuangan. Nah, kemudian ada entitas dalam hukum. Nah, dalam hukum, teori entitas juga digunakan untuk mengidentifikasi status hukum suatu objek atau individu. Misalnya, suatu perusahaan dianggap sebagai entitas hukum terpisah yang dapat memiliki hak dan kewajiban tersendiri, berbeda dengan pemiliknya. Nah, konsep ini sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum dan hak milik yang terkait dengan entitas tersebut. Nah, kemudian ada teori entitas dalam sistem informasi. Dalam ilmu komputer, teori entitas diterapkan dalam pengembangan basis data. Entitas merujuk pada objek-objek yang memiliki atribut tertentu dan dapat dijadikan sebagai suatu kesatuan dalam model data. Dalam model relasional, entitas ini biasanya menjadi tabel dalam database yang berisi informasi yang saling terkait. Kemudian ada entitas dalam perspektif filosofi. Nah, filosofinya, teori entitas dapat dikaitkan dengan pemahaman tentang eksistensi objek atau individu. Dalam beberapa aliran filsafat, teori ini memandang entitas sebagai sesuatu yang memiliki keberadaan independen, baik itu benda fisik maupun entitas abstrak seperti ide atau konsep Nah, pemahaman ini membantu membedakan antara hal yang ada secara objektif dan hal yang hanya ada sebagai konstruksi mental. Kemudian ada peran entitas dalam teori. Nah, teori sistem. Nah, teori sistem sering identifikasi entitas sebagai elemen-elemen dasar dalam suatu sistem yang lebih besar. Setiap entitas memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam operasi sistem tersebut. Dalam konteks ini, teori entitas membantu untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam sistem saling berinteraksi dan bagaimana pengaruh setiap entitas terhadap sistem secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh ada pengaruh teori entitas dalam pengambilan keputusan. Nah, teori entitas juga berperan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika keputusan tersebut melibatkan banyak elemen yang terpisah namun saling berkaitan. Misalnya dalam organisasi, masing-masing departemen dapat dipandang sebagai entitas yang harus mempertimbangkan kepentingannya sendiri dalam pembuatan keputusan kolektif. Hal ini memperjelas batasan tanggung jawab dan otoritas dalam pengelolaan keputusan. Kemudian ada hubungan antara entitas dan identitas. Teori entitas sangat erat kaitannya dengan konsep identitas. Nah, setiap entitas memiliki identitas yang membedakannya dari entitas lain, baik dalam konteks fisik maupun konsep. Identitas ini menjadi landasan bagi pengelolaan, pemantauan, dan penilaian identitas. Sebagai contoh, identitas suatu entitas dalam basis data ditentukan oleh atribut-atribut tertentu yang membedakannya dari entitas lain. Kemudian ada kritik terhadap teori entitas. Nah, beberapa kritik terhadap teori entitas datang dari pandangan bahwa pemisahan yang terlalu kaku antara entitas bagi entitas bisa mengurangi pemahaman tentang keterhubungan antara elemen dalam sistem yang lebih kompleks dalam sistem sosial atau ekologis. Misalnya, sangat sulit untuk memisahkan entitas secara jelas karena setiap entitas saling bergantung dan berinteraksi dengan entitas lainnya. Kemudian aplikasi modern dari teori entitas di era
dalam analisis data besar, entitas dapat merujuk pada berbagai kategori data yang berbeda yang perlu dikelompokkan dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan terperinci. Kemudian ada entitas dalam konteks sosial. Nah, dalam sosiologi, teori entitas digunakan untuk memahami kelompok sosial sebagai entitas yang terpisah meskipun anggota-anggota kelompok tersebut saling berinteraksi. Nah, sebagai contoh, dalam studi organisasi, perusahaan bisa dianggap sebagai entitas sosial yang memiliki identitas struktur dan tujuan yang terpisah dari individu yang bekerja di dalamnya. Nah, dalam hal ini, teori entitas membantu dalam menganalisis dinamika internal dan pengaruh eksternal terhadap kelompok tersebut. Nah, kemudian ada pengaruh perkembangan teknologi pada konsep entitas. Dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang internet dan digitalisasi, teori entitas mengalami perluasan konsep. Saat ini, entitas tidak hanya merujuk pada benda fisik atau individu dalam dunia nyata, tetapi juga objek virtual seperti akun pengguna aplikasi atau data. Misalnya dalam media sosial, setiap akun pengguna dianggap sebagai entitas yang memiliki identitas dan dapat berinteraksi dengan entitas lain dalam jaringan sosial digital. Kemudian, entitas dalam ekonomi dan bisnis. Nah, dalam ekonomi, teori entitas digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan dan lembaga ekonomi beroperasi sebagai entitas mandiri yang berinteraksi dalam pasar. Misalnya, setiap perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dengan aset, kewajiban, dan haknya sendiri. Nah, dalam hal ini, entitas bisnis diatur untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka tidak tercampur dengan kegiatan pribadi pemilik atau manajer yang penting untuk transparansi dan pengelolaan keuangan. Kemudian ada teori entitas dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Nah, teori entitas juga dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, dalam manajemen lingkungan, ekosistem bisa dipandang sebagai entitas yang harus dikelola dengan baik. Nah, dalam hal ini setiap elemen dalam ekosistem seperti flora, fauna, dan elemen abiotik dianggap sebagai entitas yang memiliki fungsi dan hubungan tertentu dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kemudian ada perbedaan antara entitas dan proses. Nah, salah satu hal yang perlu dipahami dalam teori entitas adalah perbedaan antara entitas dan proses. Entitas merujuk pada objek atau entitas yang dapat dikenali secara terpisah, sementara proses merujuk pada rangkaian kegiatan atau perubahan yang terjadi dalam sistem. Sebagai contoh, dalam sistem manufaktur, mesin atau alat dapat dianggap sebagai entitas, sementara alat produksi yang terjadi pada mesin tersebut adalah proses yang melibatkan berbagai entitas. Kemudian ada teori entitas dalam konteks organisasi multinasional. Pada organisasi multinasional yang beroperasi di berbagai negara, teori entitas digunakan untuk memahami perbedaan antara anak perusahaan di berbagai lokasi geografis. Masing-masing anak perusahaan dapat dianggap sebagai entitas terpisah yang memiliki kebijakan, aturan, dan prosedur yang sesuai dengan lingkungan lokal. Meskipun mereka tetap bagian dari grup perusahaan yang lebih besar, pendekatan ini mempermudah pengelolaan dan pengawasan terhadap aktivitas global yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian konsep entitas dalam hubungan internasional. Nah, dalam hubungan internasional, negara dipandang sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, hak, dan kewajiban yang terpisah. Meskipun negara-negara di dunia saling berinteraksi dalam banyak hal, seperti perdagangan, diplomasi, dan perjanjian internasional. Nah, setiap negara dianggap sebagai entitas yang memiliki kepentingan dan kebijakan yang harus dihormati oleh negara lain. Pemahaman ini juga membantu dalam penyelesaian konflik internasional dengan menghargai eksistensi dan identitas setiap negara. Kemudian ada peran entitas dalam pengembangan kebijakan publik. Teori entitas juga memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan publik, di mana setiap kelompok masyarakat atau sektor tertentu dapat dipandang sebagai entitas yang memiliki kebutuhan dan hak masing-masing pemerintah. Sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, perlu memahami dinamika antar entitas sosial dalam masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang adil dan efektif. Hal ini juga mempengaruhi cara kebijakan dijalankan dan dievaluasi. Kemudian ada teori entitas dalam kompleksitas sistem. Nah, dalam sistem yang sangat kompleks seperti jaringan transportasi atau sistem distribusi energi, teori entitas digunakan untuk memecah sistem besar menjadi komponen-komponen atau entitas yang lebih kecil dengan memisahkan elemen-elemen menjadi entitas yang lebih sederhana. Kita
dapat menganalisis masalah atau mencari solusi dengan lebih mudah. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami interaksi yang terjadi dalam sistem dan mengidentifikasi titik lemah atau peluang untuk perbaikan. Kemudian ada kritik dan tantangan teori entitas di era digital. Meskipun teori entitas sangat berguna, tantangan muncul dengan semakin banyaknya entitas yang beroperasi dalam ruang digital. Misalnya di dunia maya, konsep entitas bisa menjadi kabur karena adanya entitas virtual yang tidak memiliki bentuk fisik seperti algoritma atau perangkat lunak. Dalam hal ini, definisi entitas menjadi lebih dinamis dan membutuhkan pembaruan untuk mengakomodasi perubahan besar dalam teknologi dan cara berinteraksi antara entitas. Dengan berbagai aplikasi yang luas dalam banyak bidang, teori entitas dapat tetap menjadi salah satu konsep yang fundamental dalam memahami struktur, hubungan, dan dinamika sistem. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori ini terus berkembang dan beradaptasi untuk memahami realitas yang semakin kompleks. Kemudian ada entitas dalam manajemen risiko. Dalam manajemen risiko, teori entitas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan berbagai entitas yang terlibat dalam operasi suatu organisasi. Setiap entitas, baik itu individu, departemen, atau perusahaan, dapat menjadi sumber potensi risiko dengan memandang entitas sebagai unit yang terpisah. Organisasi dapat lebih mudah mengelompokkan dan mengelola risiko secara sistematis. Misalnya dalam perusahaan asuransi, entitas yang berbeda seperti pelanggan atau jenis polis diidentifikasi untuk memperkirakan risiko yang dapat muncul dari berbagai segmen. Kemudian ada entitas dalam pengelolaan proyek. Dalam pengelolaan proyek, setiap bagian dari proyek seperti tim, tugas, atau sumber daya dapat dianggap sebagai entitas. Teori entitas memungkinkan manajer proyek untuk merencanakan, mengorganisasi, dan memonitor berbagai elemen dalam proyek secara efisien. Setiap entitas ini memiliki tujuan, fungsi, dan tanggung jawabnya sendiri dalam mencapai tujuan proyek. Pendekatan ini mempermudah analisis kinerja dan identifikasi masalah dalam setiap bagian proyek tanpa mencampurkan elemen-elemen yang berbeda. Kemudian ada teori entitas dalam psikologi. Nah, dalam psikologi, teori entitas digunakan untuk memahami bagaimana individu dipandang sebagai entitas yang terpisah dan memiliki karakteristik atau identitas tertentu. Teori ini berguna dalam menganalisis bagaimana individu berinteraksi dengan dunia di sekitar masyarakat. Misalnya, teori identitas sosial dalam psikologi sosial melihat individu sebagai bagian dari kelompok sosial yang lebih besar, tetapi juga sebagai entitas yang terpisah dengan pengalaman dan pandangan unik. Hal ini memperjelas perbedaan antara kelompok dan individu dalam mempengaruhi perilaku sosial. Kemudian ada teori entitas dalam sosiologi. Nah, struktur sosial dalam sosiologi dapat dianalisis dengan menggunakan teori entitas untuk memahami hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Setiap elemen dalam struktur sosial seperti keluarga, sekolah, ataupun organisasi dapat dipandang sebagai entitas yang memiliki peran dan pengaruhnya masing-masing. Nah, dengan memisahkan entitas ini, kita bisa memahami lebih baik bagaimana interaksi dan kekuatan sosial bekerja dalam menciptakan pola-pola tertentu dalam masyarakat. Kemudian ada entitas dalam teori identitas digital. Nah, di dunia digital, konsep entitas semakin kompleks. Nah, di sini entitas tidak hanya merujuk pada objek fisik atau individu, tetapi juga akun digital atau identitas online. Nah, kemudian dalam konteks ini, teori entitas dapat menjelaskan bagaimana identitas digital seseorang seperti akun media sosial atau profil dalam platform digital berfungsi sebagai entitas yang memiliki atribut tertentu, misalnya data pribadi, preferensi, dan interaksi. Nah, hal ini semakin relevan dengan semakin banyaknya aktivitas sosial dan ekonomi yang berpindah ke dunia digital. Nah, itu saja materi saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.